Dan hello sob semuanya, tentunya kalian bersama gue lagi Nunui dalam konten serunya sepak bola. Kali ini Nunui mau mengeluarkan argumen kembali, mengeluarkan pendapat kembali tentang konten serunya sepak bola yang terjadi di BRI apa yang baru Liga 1. Ya, antara pertandingan big match kemarin Persebaya versus Persib Bandung, di mana Persib Bandung yang menjadi tuan rumah, oke. Di mana pertandingan dimenangkan oleh skor 1-0 untuk Persib Bandung. Memang pertandingannya itu banyak drama, emang laga big match, laga tim besar, laga tersaji perang kualitas juga, di mana kita tahu kedalaman skuad Persib Bandung semenjak ditutupnya bursa transfer terakhir mendatangkan Tom Haye dan Eliano, dan berhasil debut juga beberapa menit tetapi belum terlalu bisa banyak dinilai. Oke, kita masuk ke jalannya pertandingan sedikit dari awal, kita coba pilah-pilah rangkum. Dari awal sampai menit 14 menit sampai menit 14 13 menit, ya 13 14 15 menit, ya pertandingan lebih banyak dipegang oleh Persebaya, baru habis itu dijalankan bergantian oleh Persib Bandung, dan sampai terjadi sedikit jual beli serangan di akhir babak pertama. Tetapi secara kualitas meneror gawang, secara shoot on goal, ya terlahir lebih bagus, lebih efektif dari kaki dari para pemain Persib Bandung itu sendiri, oke. Dimana Hernando Ari saat Berguinho to cutback, terus bolanya ada di volley, didorong tendangan first time atau volley gitu, tapi powernya nggak begitu kencang, kayaknya itu bukan kaki terkuatnya juga pemain Persib Bandung itu. Terus bolanya masih bisa dimentahkan oleh Hernando Ari, dan strikernya Persib Bandung siapa, William, emang gue perhatiin tuh dari babak pertama beberapa kali support untuk membuka ruangnya, baik itu dari sisi kanan ke kiri, dia kebanyakan tapi bergeraknya ke kanan itu cukup efektif banget, sehingga dia bisa ketika selesai bola free kick apa bola corner tuh, gua agak lupa, free kick kayaknya, yang dia balik badan terus pertahanannya Persebaya agak kebuka, dan di drop ball kembali, bolanya jatuh ke pemain Persib Bandung dan di drop ball kembali, dan si pemain itu striker itu membuka ruang tetapi ke sisi kiri kali ini, dan mendapatkan bola drop ball itu bagus banget, efektif banget membuka ruangnya dan menghadirkan shooting. Sayang masih terkena tiang gawangnya Hernando Ari. Terus Hernando Ari juga beberapa kali lagi melakukan penyelamatan. Ya, terus terjadi pertarungan kuat di lini tengah. Ya, Persebaya membangun serangan gitu, oke. Bertarungnya oke. Menarik pemain Persib Bandung untuk mengambil bola, oke gitu, cukup oke gitu sampai dia membangun serangan. Tetapi kalau untuk menghadirkan ancaman untuk ke gawangnya Persib Bandung, beberapa kali masih mentok, beberapa kali masih dapat diblok oleh defense Persib Bandung. BTW pemain center back-nya Persib Bandung yang berpengalaman di Liga Italia juga, pernah bermain di Liga Spanyol juga, yang udah gue bahas, siapa, Barba kalau nggak salah. Itu keren banget dia, penyelamatan, melakukan intercept 2 kali, blok 2 kali, berapa clearance, pokoknya bagus banget, efektif banget, cukup menjanjikan untuk defense Persib Bandung, dan dia nyaris mencetak gol juga lewat corner kick ketika berhasil dicegah oleh Toni Kroos, dipatahkan sundulannya oleh Toni Kroos tuh di menjelang awalnya babak pertama, berhasil dimentahkan oleh Toni Kroos tuh, si Toni yang pemain Persebaya, ketika Barba narik gini terus nyundul, sama si Toni berhasil dipatahkan. Dan BTW untuk
untuk bertarungnya Toni Kroos Firmansyah ini gue bilang berani, gue bilang keren ya. Tapi ada beberapa momen dia terlalu meluap untuk mengambil sekali dan wajar itu diganjar kartu kuning, nggak sampai kartu merah karena masih jauh juga dari gawang, dan berkali-kalinya itu ya diperingatkan oleh wasit dengan kartu kuning gitu, dan gue setuju gitu, dan itu masih sangat kartu kuning. Dan tibalah di momen krusial pertama yang gol terjadi 1-0 ini. Gue bilang ini ada 60-70% gue bilang ini gol ya Persib Bandung tuh patut dipertanyakan, patut adanya penayangan VAR. Ya itu pemain Persebaya yang nomor 7 yang akhirnya di kartu merah yang membuat Tom Haye kesel, marah. Ya harusnya itu pelanggaran sob, oke? Harusnya itu dia jelas-jelas itu kakinya dia diambil, jelas-jelas kakinya masuk ke pemain Persebaya, itu jelas-jelas ada injakan dan seharusnya itu ditayangkan VAR gitu, oke? Tetapi ya Bergwinho berbicara misalkan gol itu memang seharusnya dari awal udah pelanggaran, oke? Tetapi gue mau membicarakan kembali gol itu tidak sah, pelanggaran, dan gue mau membicarakan misalkan prosesnya yang memberikan operan passing ke Bergwinho itu yang keren. Tapi Bergwinho pergerakannya menghindari pergerakannya Toni Firmansyah, kayak screening body balance-nya juga bagus dan meninggalkan Toni Firmansyah, tapi yang memberi passing kepada Bergwinho itu merupakan kunci, dan Bergwinho cepat banget dengan kecepatan penuh memberikan cutback, umpan tarik berhasil diselesaikan oleh Williams, dan Hernando Ari udah out of position gitu. Tetapi kalau balik lagi ya gol itu patut dipertanyakan. Gol itu menurut gua bisa dibilang ya layak tidak sah gitu ya. Persentase gue lebih besar, 60-70% itu ada ya terjadi pelanggaran terlebih dahulu ke pemain Persebaya gitu sebelum terjadinya proses gol tersebut, oke? Terus di akhir-akhir tuh karena lapangan sempat dihentikan karena banjir, karena lapangan tergenang air banyak banget, lapangan sempat dihentikan dan pertandingan dilanjutkan kembali, dan ya Persebaya kembali mengambil alih, lebih banyak mengambil peran. Tapi sebelum itu ya kayak ada Persebaya mampu untuk ketika sebelum hujannya deras-deras tuh mampu untuk menghadirkan ancaman lewat transisi yang kebetulan transisinya tuh mampu dicegah Mark Locke, tapi Mark Locke kelihatan bersusah payah juga menghentikan transisi tersebut lewat sikutan juga, tertangkap kamera juga itu ada. Dan setelah lapangan dibersihkan karena hujan, karena banjir, karena banyak genangan air, ya debutnya Tom Haye dan Eliano harus ya ini buat lucu-lucuan aja gitu ya, lucu aja dia mendapatkan pengalaman debut dengan kondisi lapangan banyak genangan airnya, lapangannya kebanjiran. Ya lucu-lucuan aja gitu. Jadi kan ya, tapi kan emang perlu dibenahi drainase pembuangan airnya, lapangannya dan segala macamnya, sehingga banyak yang perlu dibenahi gitu dari lapangan yang tergenang kebanjiran gitu. Dan bukan kandang Persib Bandung aja gitu, kandang lain juga banyak yang masih seperti itu gitu, kalau hujan masih sering banyak tergenang gitu. Balik lagi ke permainan, Persebaya lebih menguasai pertandingan, lebih terus menekan, tetapi ya emang pertahanannya Persib Bandung tuh duet center backnya solid banget gitu sob. Terutama si Barba ini duelnya tingginya 180 berapa, 188, 189, 187 ya segituan lah. Ya kalau di luar negeri dia bisa bermain di back sayap kiri juga, posisinya Verdong gitu kan. Balik lagi Barba keren, disusul dengan rekan partnernya juga bagus gitu, sampai ada drama terakhir yang gue bilang kayak itu layak kartu merah, gerakan sundulannya, gerakan pancingannya ke pemain Persib Bandung, walaupun dia
dipancing terlebih dahulu gitu lewat dihentikan pergerakannya saat dia belum mendapatkan bola saat ini, tapi diberhentikannya dengan melakukan body gitu ya. Tapi dia terpancing dengan apa ya, dengan menjatuhkan, dengan membanting pemain tersebut, dan ada gerakan susulan sundulan kepala, itu kan sangat nggak boleh. Jadi ya dengan posisi di kartu merah dua-duanya, gue setuju aja. Tapi kan itu ada pertimbulan pertanyaan kembali, kenapa nggak pelanggaran itu kan tepat di garis atau masuk di kotak penalti ya, terlebih masih di garis lah gitu. Ada potensi pelanggarannya gitu, walaupun sudah dilihat VAR, tetapi emang pemain Persib Bandung duluannya yang mulai gitu, yang melakukan bodian terhadap dada atau pemain, pokoknya terhadap dada atau tubuh pemain Persebaya tersebut. Oke sob, ya memang drama tersebut meninggalkan drama, meninggalkan akhirnya timbul pertanyaan-pertanyaan, akhirnya banyak berpendapat seperti ini. Ya menurut gue pendapatnya seperti itu. Sekian untuk konten serunya sepak bola kali ini. Membahas yang tadi, drama terakhir tadi, kalaupun nggak di penalti juga nggak apa-apa, itu kan emang apa ya, emang menurut gue itu 50% bisa dibilang pelanggarannya pemain Persib, 50% enggak. Oke sob, sekian untuk konten serunya sepak bola kali ini. Jika kalian menikmati dan menyukai konten serunya sepak bola, dapat kalian saksikan untuk konten serunya sepak bola terus menerus. Jangan lupa makanya untuk subscribe, comment, like, and share jika kalian tidak mau kelewatan konten serunya sepak bola bersama gue Nunu. And see you and bye bye. Jaga kesehatan sob.